Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini kedatangan tamu istimewa nih, pakar hukum, pengacara Pak Suhadi, ya, Ketua Tim Relawan Merah Putih, Pak ya, Tim Hukum Merah Putih. Merah Putih. Ya. Selamat datang ke Cokro, Pak Suhadi. Ya, selamat. Ya. Terima kasih. Ini saya sangat tertarik untuk berbincang dengan Pak Suhadi karena ini dua isu yang sekarang lagi rame, soal gerakan pemakzulan Gibran dan soal soal narasi fitnahan tentang ijazah palsunya Pak Jokowi, gitu ya. Itu dua-duanya punya dimensi hukum ya, aspek hukum yang kental. Jadi akan lebih tajam kalau didekati dari perspektif ahli hukum. Nah, makanya penting ini kita menyimak keterangan dari penjelasan, pencerahan dari Pak Suhadi. Baik. Nah, Pak Suhadi ini kan dua hal ini sebenarnya saling terkait ya. Yang satu nyerang Jokowi, yang satu nyerang Gibran. Ya kan? Anak dan bapak ya. Anak dan bapak. Ya. Nah, dan bahkan sebenarnya kan ketika dua tokoh dari gerakan ini, itu mereka mengerucut ketemu di Petamburan kan kemarin di tempatnya Rizik Syihab. Jadi mereka memang bermuaranya saking groginya apa gimana nggak tahu kepanikan karena Pak Jokowi ternyata style kenceng gitu ya. Nah, tapi saya ingin kita mengupas satu-satu ini soal gerakan pemakzulan yang kemarin rame, ada forum Purnawirawan TNI ya yang kan ada Pak Tri Sutrisno, ada Pak Sunarko, Fahrul Rozi, Pak Sutioso dan seterusnya. Beberapa item yang paling item ke-8-nya itu adalah pemakzulan Gibran harus diganti atau disuruh mundur lah gitu. Nah, terus ada kontranya nih dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat ya dan beberapa lembaga lain, ada Pak Agung, Pak Wiranto. Ya, terus ada Pak banyak lah di situ itu ketua PLT-nya tuh Maijen Komarudin Simanjuntak gitu, yang menyatakan mendukung Prabowo Gibran gitu ya. Nah, ini menarik karena dari segi di kalangan purnawirawan kan udah ada dua kubu gitu ya. Yang ini malah yang PPAD ini resmi gitu. Nah, terus yang menarik Pak Luhut, nah itu menyatakan itu wacana pemakzulan Gibran itu kampungan gitu kan. Ini lagi zaman harus kompak nih kita nih, harus kompak, harus tantangan Indonesia berat kalau yang nggak sesuai dengan konstitusi, udah minggat aja gitu, jadi keras sekali gitu. Nah, saya kan menyimak beberapa pandangan dari Pak Suhadi tentang soal ini ya di beberapa berita ya. Pak Suhadi bilang bahwa ini yang mendukung pemakzulan ini barisan sakit hati gitu kan. Betul. Nah, itu jadi saya ingin gimana Pak Suhadi melihat duduk masalahnya ini soal gerakan pemakzulan Gibran ini. Tadi ya kita concern dulu di barisan sakit hati. Karena gini, saya kan lihat foto-foto orang-orang itu yang disebut purnawirawan. Ada Pak Sutioso, ada Pak Rozi, ya. Dan saya tahu waktu Pilpres mereka itu ada di mana. Makanya saya berpikir ya, mereka ini kelihatannya karena kalah belum move on. Padahal pemilunya sudah selesai. Harusnya kan ini disikapi dengan dewasa. Karena yang kita lihat mereka itu kan jenderal, ya namanya jenderal tentunya punya wawasan berpikir yang luas gitu ya. Nah, terkait masalah usulan-usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan ini, yang kelompok-kelompok saya anggap itu adalah kelompok-kelompok 24 istilahnya ya, karena mereka dapat sekian-sekian, istilahnya 24% gitu kan, 16 sampai 24, ya kan. Nah, saya melihat ini kan nggak elegan. Pak Prabowo sebagai presiden udah mengajak kepada semua pihak untuk membantu beliau bagaimana pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Karena ekonomi kita juga artinya harus betul-betul ditopang oleh keadaan-keadaan yang lebih bisa menguntungkan. Nah, dengan adanya euforia seperti ini, kegaduhan seperti ini kan sedikit banyak akan membawa pengaruh yang sangat besar. Terus apalagi yang saya lihat juga, konsep permakzulan yang diusulkan oleh beliau
oleh beliau-beliau inilah yang ada di kelompok 24 ini, itu kan tidak sesuai dengan mekanisme hukum, mekanisme aturan gitu ya. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, berkaitan dengan kedudukan Gibran sebagai sekarang menjadi presiden, wakil presiden, sebelumnya adalah menjadi calon wakil presiden, itu kan sudah dilalui, ya kan? Ada putusan MK, terus kemudian putusan MK kemudian dieksekusi oleh KPU, KPU terus kemudian mengusulkan kepada DPR ya untuk disahkan berkaitan dengan putusan tersebut, dan DPR sudah menyetujui, dan Gibran kemudian mencalonkan ya bersama dengan Pak Prabowo sebagai presidennya ya. Terus kemudian diadakan pemilu dan Prabowo Gibran menang di 96 juta sekian atau katakanlah 58%. Muaranya di mana? Muaranya adalah di suara pemilu, suara pemilih. Suara itu muaranya di sana gitu loh. Yang lain ini hanya syarat dalam rangka untuk memenuhi itu gitu kan. Nah, kalau kita bicarakan menyangkut masalah ini ya berarti persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan proses tadi dan kita hubungkan dengan masyarakat yang memilih Prabowo Gibran dengan mendekati hampir 60%. Harusnya ini sudah sangat konstitusional. Artinya semua proses sudah dilalui gitu ya. Kalau ada yang merasa keberatan dan sebagainya, harusnya bukan seperti usulan-usulan yang menimbulkan kegaduhan. Karena kita menganggap semua persoalan-persoalan berkaitan dengan masalah Pilpres udah selesai. Udah nggak perlu dibahas-bahas lagi gitu ya. Nah, lucunya lagi ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada usulan ya. Kalau dilihat usulannya bagus, ada 8 item ya, salah satunya berkaitan dengan masalah kembalinya usulnya kepada Undang-Undang Dasar yang pertama ya, yang belum diamandemen. Terus juga persoalan IKN, persoalan tenaga kerja Tiongkok ya, itu juga dipermasalahkan. Tapi saya melihat titik simpulnya itu ada di nomor 8, permaksulan, gitu ya. Nah, ini kan persoalan menurut saya lucu gitu ya. Lucunya kenapa? Loh, kenapa sih sampai dilakukan hal-hal yang seperti itu? Kalau kita berbicara tentang permaksulan, itu ada ketentuan hukum. Itu dulu yang saya sampaikan. Oke. Nah, Mas, saya mau masuk ke soal aspek hukum dari pemakzulan itu ya. Tapi sebelum itu saya mau kembali dulu ke soal Forum Purnawirawan TNI ini, Pak. Kan salah satunya ada Pak Tri, ya kan? Nah, kemarin kan ada halal bihalal Purnawirawan TNI, Pak Tri Sutrisno kan hadir, terus satu meja dengan Pak Prabowo, dengan kan ada Pak Luhut apa ya, jadi ini campur. Dan memang tidak dibahas soal tuntutan Forum Purnawirawan, tapi kan kemudian kayak melumerkan, mencairkan situasi lah Pak Prabowo hadir. Nah, yang menjadi ramai kemarin itu kan karena ada Pak Tri itu kan. Nah, terus kemudian kan setelah itu kan ini Pak, yang ada soal setelah kejadian itu, tuntutan Forum Purnawirawan itu kan ada mutasi. Ada mutasi terhadap Lejen Kunto, anaknya Pak Tri kan. Terus mutasi itu dibatalkan. Kan? Nah, narasinya, jadi mutasi ini adalah atas cawe-cawenya Jokowi, Pak Jokowi terhadap Panglima TNI, gitu kan. Terus Pak Prabowo nggak suka, gitu kan. Akhirnya dibatalkan, gitu. Nah, tapi kan setelah itu ada pernyataan Pak Prabowo di pidato Pak Prabowo di itu loh, rapat paripurna kabinet, yang bilang ini kok Pak Jokowi diserang dengan ijazah palsu. Ijazahnya dipersoalkan, ijazah palsu. Nanti lama-lama ngerembet ke saya juga gitu. Jadi kesannya kan Pak Prabowo tetap menjadi satu masih akrab lah dengan masih akur dengan Pak Jokowi. Nah, ini kan mementahkan narasi yang menyatakan ada matahari kembar, ada yang pengen membenturkan gitu Prabowo dengan Jokowi. Komentar Pak Suyadi gimana soal itu? Jadi saya jawab dulu berkaitan dengan masalah tadi, berkaitan dengan kemarin ada pertemuan di di Purnawirawan TNI halal bihalal. Ya, halal bihalal terkait menyangkut masalah pertemuan tersebut. Saya menyikapi begini. Artinya memang secara emosional hubungan personal antara Pak Prabowo dengan Pak Tri ini nggak ada masalah gitu kan. Barangkali juga
karena ini kan beredar isu terkait dengan penandatanganan permaksulan tadi ya, atau 8 tuntutan purnawirawan TNI yang ada 8 item itu. Saya melihat barangkali ini kan masih dugaan ya, masih dugaan. Tapi kayaknya kuat dugaan ini gitu ya. Pak Tri kan sudah cukup lanjut usianya, ya kita juga lihatlah dia seorang tokoh besar, bekas Panglima TNI, bekas Wakil Presiden, ya. Terus juga orang yang kita anggap sangat brilian dalam memimpin negara pada kala itu, dan bersama dengan Pak Harto kan. Dan handsome. Handsome, orangnya nggak macam-macam, nggak neko-neko gitu ya. Kok saya nggak percaya sampai dia menandatanganin itu. Kalau tahu ada di item nomor 8 itu adalah permaksulan. Barangkali ini kita narasikan aja mungkin ya. Coba bacain. Apa kira-kira tuntutannya? Pak, kita mau minta nih undang-undang dasar dikembalikan. Pak, kita minta ini. Pak, kita minta ini. Pak Tri sebagai orang yang mungkin juga nggak enak dengan teman-teman ya. Ya udahlah, gue tanda tanganin. Tapi ada item dugaan saya yang nggak dibaca, sehingga Pak Tri nggak tahu nih dalam persoalan ini gitu kan. Karena kalau memang wacana permaksulan ini ada memang di benaknya Pak Tri, kenapa Pak Tri nggak ngomong? Pak Tri diam aja kok dalam konteks ini, ya. Pak Tri nggak merespon sedikit pun dalam kaitan-kaitan yang nuansanya itu permaksulan, nggak. Gitu. Kalau saya lihat mereka mungkin Pak Tri mungkin dalam konteks yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, terus kemudian. Jadi itu menurut Pak Suyadi kayak di fait accompli gitu. Iya, seperti di fait accompli dugaan saya. Ya kan bisa dong. Ada 8 tapi yang dibacain 7 atau dibacain 6. Kan bisa aja terjadi. Karena tujuan orang-orang seperti itu kan udahlah, semua bisa terjadi lah, ya kan? Ya. Karena kan kemarin juga terang-terangan kan. Sebetulnya kalau nanti misalnya narasi mereka itu bisa tercapai, kan udah disiapin orangnya juga gitu kan. Jadi kayaknya mereka nggak mau berkeringat, tapi mau dapat jatah. Nah, ini kan lucu gitu ya. Nggak bisa dong seperti ini. Kalau menurut saya politik, walaupun itu dalam dimensi permainan, tapi yang cantik dong mainnya, yang manis, yang elegan, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Karena kalau begini kan memberikan pembelajaran yang tidak baik gitu ya. Nah, terkait menyangkut masalah tadi, rentetan penandatanganan ya berkaitan dengan masalah usulan permaksulan ya, 8 item itu salah satunya. Terus kemudian dikaitkan dengan ditariknya Pak Kunto, anaknya Pak Tri ya, dari Pangkowel. Pokoknya Panglima lah ya. Panjang itu singkatannya. Singkatannya panjang. Kita jadi nggak bisa juga ditarik ya. Kalau menurut saya kok enggak ya. Nggak ada kaitannya dengan masalah itu. Terus kemudian dikembalikan lagi ya. Prabowo marah, Pak Prabowo, Pak Presiden marah dan lain sebagainya. Kalau menurut saya nggak ada kaitannya. Karena kenapa? Kalau berkaitan, nggak ada berkaitan dengan Pak Jokowi dalam konteks ini ya. Karena gini, yang namanya jenderal, itu segala sesuatu itu, baik dipindahkan, ditempatkan, diposisikan, dinaikkan pangkatnya. Kalau udah jenderal ya, itu semua harus presiden loh. Karena itu masuknya kepada hak prerogatif presiden. Gitu. Jadi nggak bisa orang yang udah nggak punya apa-apa bisa menyuruh-nyuruh begitu, nggak bisa. Ya. Nah, terkait masalah adanya mutasi dan lain sebagainya, perpindahan dan lain sebagainya, yang tahu dalam konteks ini adalah Panglima TNI, gitu loh. Dan saya yakin persoalan ini tidak ada hubungan dan kait-mengkait berkaitan dengan masalah tadi, gitu. Jadi mereka hanya memframing aja. Dan itu kan dicocok-cocokin. Kan memang cocokologi ilmunya mereka kan. Betul. Asal begini sama, ini bagaimana? Wah ini cocok nih kan gitu kan. Ya. Terus saya juga melihat dalam konteks ini ya, sesuai juga yang kita hubungkan dengan pernyataan Pak Prabowo ya, Pak Presiden pada waktu sidang kabinet yang menyatakan ada ini dan lain sebagainya terhadap Pak Jokowi, itu mereka menarasikan, Presiden menarasikan nggak ada hubungan apa-apa yang sifatnya itu saling bermusuhan. Mereka fine-fine aja. Malah kalau saya dengar juga kan cukup memuji.
keberhasilan Pak Jokowi selama 10 tahun dan lain sebagainya gitu kan. Dan ini konsisten dengan pernyataan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi ya, yang beberapa sebelumnya kan, beberapa waktu sebelumnya kan Pak Prabowo bilang kalau Pak Jokowi disakiti, yang sakit itu Gerindra, kayak gitu kan. Terus pokoknya pujian apresiasi terhadap Pak Jokowi dari Pak Prabowo itu kan berkali-kali, gitu ya. Jadi itu konsisten sebenarnya. Jadi ini narasi yang adu domba itu mentah itu Pak ya. Mentah lah. Menurut Pak. Terus terkait juga, waduh matahari kembar dan lain sebagainya. Tadi sebelum saya kesini ada teman ngomong, ya kan. Kalau di dunia ada matahari kembar, kiamat dong dunianya. Itu joke aja gitu ya. Betul. Gitu. Saya tahu, sebagaimana juga dinyatakan oleh Pak Prabowo, ya, kan dia sekedar bertanya, konsultasi, ya kan. Kalau dari segi umur mungkin Pak Jokowi lebih muda, tapi dari segi pengalaman, ya, 2 kali memimpin presiden. Memimpin negara ini ya jadi presiden ya tentunya kan punya pengalaman apalagi selama 5 tahun Pak Prabowo ya sebagai menhannya Pak Jokowi sehingga sepak terjang dan daya kerja Pak Jokowi Pak Prabowo tahu suka dan tidak suka saya ada di barisannya Pak Jokowi saya mengatakan selama Pak Jokowi jadi presiden kita anggap cukup berhasil kok pembangunan terjadi di mana-mana. Ya, harga minyak yang dulunya beda di Papua dengan di Jakarta itu bisa terjadi kesamaan. Freeport yang dulu dikuasai sampai 98% sahamnya oleh Freeport ya bisa diambil kita menjadi punya saham 51%. Ya, ini perlu masyarakat tahu gitu ya dalam konteks ini. Terus juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan lain sebagainya. Terus juga perusahaan-perusahaan asing berkaitan dengan kilang-kilang minyak semua diambil oleh Pak Jokowi. Tujuannya apa? Untuk bagaimana nanti kesejahteraan yang memang itu bersumber dari hasil alam benar-benar bisa dinikmati. Ya sekarang kan kita juga punya saham bukan sekian persen. Dulu nggak jelas tuh. Sebelum diambil Freeport itu kita belum jelas. Kita punya saham berapa itu di Freeport? Nggak tahu kita. Bener, kita nggak tahu. Ada yang bilang 2%, ada yang bilang 5%, ada yang bilang 8%. Tapi setelah itu diambil dalam konteks saham, dalam konteks kesertaan dalam permodalan di sana, 51% itu jelas kok. Kontribusinya ada nggak? Jelas ada. Orang Freeport itu juga perusahaan tambang terbesar kok. Ya, gitu. Iya. Nah ini saya mau kembali ke soal itu Pak, soal narasi pemakzulan ini Pak. Nah kan ini dari aspek hukum ya. Ya boleh. Jadi barusan saya baca pernyataan Pak Mahfud pokoknya di berita lah gitu. Mungkin dari podcastnya beliau ya. Dia bilang bahwa secara teoritik pemakzulan terhadap Gibran itu bisa dilakukan gitu kan. Jadi ini pernyataan Pak Mahfud. Tapi dia bilang secara politik susah untuk dilakukan. Tapi secara teoritik bisa gitu. Jadi ini saya ingin mendapat pencerahan dari Pak Suhadi terkait dengan aspek hukum dari pemakzulan ini. Seakan-akan ini kan kayak Gibran itu sudah melakukan sesuatu terus harus dimakzulkan gitu kan. Betul. Ini sebenarnya gimana itu pemakzulan itu? Ya. Dan itu kan bukan hanya ke Gibran sebenarnya Pak ya. Pemakzulan itu. Makanya nanti saya jelasin. Jadi gini, apa sih yang disebut oleh Pak Mahfud teoritik atau secara teori lah ya. Secara teori bisa gampang atau mudah dimaksudkan. Apa ya? Secara teori itu kan sesuatu yang menurut saya nggak jelas dalam konteks ini kan, ya. Sedangkan kalau kita melihat pada aturan-aturan main permakzulan itu bukan dalam teori, tapi dalam undang-undang. Jangan dong kalau udah ada undang-undangnya, mari kita mau bicarain teori lagi, ya kan? Teori itu kan sesuatu yang memang tidak jelas dalam suatu keadaan. Orang boleh mengambil teori orang lain atau gagasan-gagasan orang lain. Karena kadang-kadang saya lihat juga Pak Mahfud ini aneh gitu kan. Kadang dia waras dalam memberikan penjelasan, kadang-kadang bikin blunder. Jujur loh, setelah menjadi cawapres, kelihatannya banyak blundernya kalau saya lihat. Apakah itu juga tertuang atau sebagai bentuk sakit hati, kekecewaan
dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi diarahkannya kepada Pak Jokowi, gitu loh. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan menyangkut masalah permaksulan, ya, kalau kita melihat konstitusi kita, terutama di Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, itu kan jelas, ya, bahwa apa sih syarat di seseorang atau presiden dan wakil presiden itu bisa dimaksulkan. Itu ada 3 syarat. Saya gampang aja melihatnya kan. 1, melakukan kesalahan berat. 1, melakukan perbuatan jahat kepada negara. Pengkhianatan. 2, pengkhianatan. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, tindak pidana berat lainnya. Nah ini ada nggak yang dilakukan? Itu ada ya di dalam pasal 7 huruf A. Ini ada nggak yang dilakukan oleh Gibran? Kan enggak. Orang selama ini juga Pak Gibran itu happy-happy aja kok bekerja, ya. Dan dia juga nggak pernah menonjolkan diri. Oh saya sebagai wapres loh, oh sebagai ini. Tidak, dia selalu mengatakan saya ini pembantunya Pak Jokowi, ya, pembantunya Pak Prabowo, ya. Dan harus kita satu arah dengan Pak Prabowo, itu jelas kok. Nah berkaitan dengan masalah tadi, kalau memang itu ditemukan, ranahnya itu bukan dari orang per orang. Karena pasal 7 itu udah mensyaratkan kan, syaratnya ya. Temuan yang dikatakan tadi itu bukan juga dari luar, ya, tapi dari DPR sebagai mitra kerja pemerintah. Nah, kalau itu nanti ditemukan, ya, ditemukan oleh DPR, DPR mengusulkan temuan itu kepada MPR, gitu, ya. MPR baru memproses permasalahan itu benar ada enggak, dan memang bisa enggak dilakukan dan lain sebagainya. Ini bukan teori, gitu loh. Ini hukum, ya. Istilahnya hukum positif yang berlaku di Indonesia, ya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Clear kok, gitu. Dan itu juga melibatkan MK juga ya Pak? Ya, melibatkan MK. Jadi DPR, karena MPR, setelah MK gitu ya? MK, MPR, MK. Kan diuji dulu di sana juga. Baru nanti dikembalikan lagi. Sulit. MPR, ya. Memang secara konstitusi sulit sekali untuk itu. Ya karena kenapa? Kita juga kan nggak mau. Yang namanya pilpres, ya, yang namanya pemilu, biayanya juga nggak kecil. Negara itu sangat besar mengeluarkan biaya untuk itu. Ya tentunya dalam konteks ini, ya, yang namanya presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, yaitu harus berjalan dalam 5 tahun. Kan gitu kan? Ya, karena kalau sebentar-sebentar suruh mundur, sebentar-sebentar ini kan itu juga salah. Dan itu di pasal di ketentuan itu kan sebenarnya bukan hanya mengatur tentang pemakzulan wapres kan? Sebenarnya presiden juga kan? Ya. Cuma kan sekarang kan seakan-akan itu dikerucutkan ke wapres gitu. Iya, iya. Justru ini yang menjadi persoalan, ya. Saya jelaskan. Yang namanya presiden, yang namanya pemilu presiden, ya, itu paket kok. Ya, ada presidennya, ada wakil presidennya. Ini paket, ini nggak bisa dipecah-pecah. Oh, kamu minggir, ini boleh jadi, ya kan? Oh, ini minggir, ini yang jadi, nggak bisa begitu. Kan kalau yang namanya paket satu, kalau yang namanya satu nggak bisa dipecah-pecah dalam konteks ini, gitu kan? Nah, kalau memang konsep ini terjadi, ya, kalau ini konsep terjadi, benar bisa memecah keadaan-keadaan tadi, walaupun sebetulnya secara konstitusi nggak bisa, karena di situ kan presiden dan wakil presiden, ya, disebutkannya di situ kan, ya. Terus kemudian, kalau memang itu benar terjadi, yang salah siapa? Pak Prabowo sebagai presiden. Yang disalahkan. Iya dong. Loh, kok kamu menyetujui? Nah, kan gitu. Karena gini. Narasi kenapa saya katakan seperti itu? Kan usulnya itu, ya, kalau nggak salah, dibawa ke presiden kan usulnya kan? Seolah-olah 8 tuntutan itu salah satunya permaksulan itu dimintain restu ke Pak Prabowo. Kan gitu kan? Dan kalau ini diikuti, ya kalau menurut saya ini jebakan Batman gitu loh. Ya kan? Ujung-ujungnya nanti begitu, maaf, amit-amit jangan terjadi. Pak Gibran misalnya sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Pak Prabowo kemudian, kamu melanggar konstitusi, kamu juga harus mundur, gitu kan? Tujuan mereka kan ke sana kan? Jadi Gibran ini sasaran antara. Sasaran antara. Sebetulnya, ya,
gerbong besarnya ini mau menjatuhkan pemerintah yang sah. Ya kalau menurut saya konsep mereka ini adalah makar. Ya kan? Mereka sudah mau merongrong negara menurut saya. Udahlah, berhentilah. Kita capek. Saya sebagai rakyat, kita mau melihat pembangunan yang dijanjikan Pak Prabowo ini baik dan lain sebagainya. Terbukti kan? Belum lama kita juga mendengar ya masalah pangan kita sudah tercukupi ya, tidak lagi kita sudah menjadi swasembada pangan ya. Terus kemudian juga kita melihat juga rencana-rencana ke depan membangun hilirisasi berkaitan dengan nikel dan lain sebagainya. Ini kan jangka panjang yang harus dikerjakan. Dan kita juga perlu tahu kekayaan alam ini harus dikelola. Terus siapa yang mengelola kalau kita mau diamkan begini? Ya kan? Jadi jujur ya, kalau orang-orang seperti ini ngerecokin terus seperti ini, saya jadi curiga. Jangan-jangan ada pesanan. Ya kan? Jangan-jangan ada tujuan politik yang besar. Korelasinya kepada luar negeri. Loh, kamu jadi siapa? Nah, ini kan perlu kita pertanyakan dong. Sebagai rakyat, sekarang ya semua mau dibangun dengan baik. Kita ikutin dong. Ya. Dan kalau memang nggak suka, ya minggir dulu. Jangan cawe-cawe terus yang nggak jelas gitu. Tunggu kan. Pilpres berikutnya. Pilpres berikutnya. Tunggu 2029. Ya kan. Masih, ini bukannya kiamat kok. 2024 ya. Prabowo Gibran jadi presiden kan bukan kiamat kan. Masih ada 2029. Masih ada berikutnya. Masih ada berikutnya. Ayo kompetisi yang sehat. Nah terus ini Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir terkait soal wacana pemakzulan itu kan. Tadi kan ada syarat-syarat yang Pak Suyadi sebutkan kan soal baru bisa dilakukan usulan pemakzulan kalau ada terbukti pengkhianatan negara, kepada korupsi, terus sama tindak pidana berat. Nah, terus ada juga yang ini Pak menyebut juga perbuatan tercela. Ya. Jadi dalam narasi ini disebutkan Gibran itu kan dikaitkan dengan fufu-fafa. Terus tuduhan ijazah palsu. Itu juga diserang sekarang juga diarahkan ke Gibran. Ya. Jadi ini kayak wah ini syarat yang mencukupi untuk Gibran dimakzulkan gitu. Ya. Jadi menurut Pak Suyadi gimana narasi semacam itu? Jadi gini, kan tadi syaratnya undang-undang loh ini yang bicara ya. Bukannya Suhadi, bukannya orang per orang gitu ya. Orang per orang ya, tapi ini undang-undang ya. Syaratnya itu kok. Dan kalau berkaitan dengan, kalau memang berkaitan dengan masalah ijazah yang dianggap dicurigai palsu dan lain sebagainya, itu sudah selesai. Ya kan, karena kewenangannya kan ada di KPU, ya kan. KPU yang menentukan, harusnya kan pada saat itu dong. Dan kalau nggak salah pada saat itu pun sudah diuji kan, dikatakan bahwa itu ijazahnya nggak benar dan lain sebagainya. Tapi kan kemudian KPU nggak percaya. Artinya dokumen-dokumen yang disajikan bahwa adanya dugaan-dugaan itu kan semua hoax, ya, gitu. Nah terkait masalah Pupu Papa ini yang menarik. Sampai sekarang aja kita nggak tahu itu siapa Pupu Papa itu. Dan logika yang paling sederhana, Gibran ini orang Jawa, ya, Pak Wapres ini orang Jawa. Kayaknya nggak mungkin ya sampai melakukan hal-hal yang konyol seperti itu. Dia kalau ketemu orang-orang aja yang namanya yang lebih tua tuh sampai begini. Wapres loh posisinya. Iya kan? Kalau orang lain kan nggak mau, sudah jadi wakil presiden. Kan gitu kan. Ini enggak setiap ketemu orang tua. Ya, selalu seperti itu. Artinya apakah ya perbuatan-perbuatan yang sangat kita anggap menghormati orang tua mau sih melakukan seperti itu? Kok dugaan saya enggak ya? Gitu loh. Ya, kan konyol aja juga. Pak Prabowo itu orang yang mengajak Pak Gibran untuk masuk dalam Pilpres kemarin. Masa sampai melakukan seperti itu kan juga enggak. Contoh yang paling gampang lah misalnya, ya, dia jadi wali kota di Solo. Katanya berkat PDIP, katanya. Tapi ada yang ngomong kan beda lagi. Tapi udahlah itu katanya PDIP yang mendukung. Karena memang Pak Gibran pada waktu itu kita tahu dia sebagai anggota PDIP. Kan gitu kan. Terus kemudian dia dicaci maki oleh kelompok-kelompok partai tadi. Apa ada melawan? Ada melawan?
nggak ada. Dia diam. Jadi kalau menurut saya narasi yang satu dihubungkan dengan fakta-fakta kehidupan Gibran, kesehariannya ya sebagai wapres maupun sebagai pribadi pada waktu itu, orang yang bukan nyeleneh, istilah orang Jawa. Ya, jadi menurut saya itu semua bullshit lah. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya, diskusinya. Ya. Dan saya harap ini bukan yang pertama ya. saja, tapi akan berlanjut. Siap. Ya ini yang pertama, tapi akan berlanjut ke podcast berikutnya. Ya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.